Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Qurratul Uyun, guru Al-Quran Hadis di MAN 2 Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini, tanggal 6 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas F9 dengan tema berkompetisi dalam kebaikan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiramil Ustazah Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Yang tidak masuk Farizi Moza ya. Kemana? Ada alasan Farizi Moza ini? Sakit. Baik, silahkan kalian keluarkan bukunya. Materi kali ini yaitu tentang apa, Nak? Berkompetisi dalam kebaikan. Ya, berkompetisi dalam kebaikan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini. Tolong Wilda Fajaria, silakan dibacakan. Berdiri. 1. Peserta didik mampu membaca dengan tertil dan menerjemahkan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surah Fatir ayat 32 tentang berlomba dalam kebaikan. 2. Peserta didik mampu menganalisis isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis, Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surah Fatir ayat 32. 3. Peserta didik dapat menyajikan contoh fastabiqul khairat era klasik dan modern. 4. Peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan diperhatikan gambar berikut ini dan tebak ini adalah kegiatan apa menurut kalian? Bersedekah. Oke, bersedekah. Yang ini? Belajar. Mengajar apa belajar? Mengajar. Mengajari siapa? Teman. Nah, mengajari temannya yang mungkin belum paham. Kemudian yang ini? Membantu menyeberang di jalan. Nah, gambar-gambar tersebut tadi merupakan cuplikan contoh-contoh berbuat kebaikan yang masuk juga dalam berkompetensi dalam kebaikan. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Kalau kamu mengalami hal-hal yang seperti tadi, bagaimana perasaan kamu ketika melihat seseorang berbuat kebaikan di sekitar kamu? Ada yang mau berpendapat? Ayo, mungkin Rio. Perasaannya gimana kalau ada orang melakukan kebaikan atau kamu sendiri yang melakukan kebaikan, gimana perasaannya? Ikut senang. Setidaknya kita bisa membantu orang yang kesulitan. Kemudian, mengapa sih penting bagi kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan? Kenapa? Nah, karena mendapatkan pahala. Ada lagi? Bisa membantu mengurangi beban orang lain.
bisa membantu mengurangi beban orang lain. Kemudian bisakah kamu berbagi pengalaman? Siapa yang ingin berbagi pengalaman, barangkali pernah melakukan ini, mau menceritakan pengalamannya di kehidupan sehari-hari? Atau di madrasah ini ketika kegiatan belajar di sekolah, ada yang mau berpendapat? Ayo, barangkali Wulandari, Natania. Kalian pernah melakukan apa dalam hal kebaikan? Apa? Membantu guru ketika membawa buku pelajaran. Membantu guru ketika membawa buku pelajaran ke dalam kelas. Rio? Membantu orang lain yang sedang mencari rongsokan. Membantu orang lain yang sedang mencari rongsokan. Banyak ya kegiatan-kegiatan, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu termasuk contoh berlomba dalam melakukan kebaikan. Setidaknya kita berlomba dengan hawa nafsu diri kita sendiri untuk tidak berbuat kejahatan. Seperti itu. Baik, mari kita baca Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surah Fatir ayat 32 bersama-sama dengan bacaan yang tartil. Silakan, 1, 2, 3. Al-Fatir ayat 32. Sebelum pada penjelasan, Ibu review dulu beberapa bacaan kalian yang kurang maksimal tadi pada kata walikulli wijhatun, tanwin bertemu dengan waw. Ada yang masih ingat ini bacaan apa? Idgham bigunna. Idgham bigunna. Jadi cara membacanya harus bagaimana? Dengung. Jangan terburu-buru ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Seperti itu, bisa diulangi lagi? Bisa. Ya, silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Faizal Hikam ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.
kasih. Selanjutnya ayat yang kedua surah Al-Fatir. Yang perlu penekanan coba dilihat pada bacaan summa. Bacaan apa ini? Gunnah musyaddada. Gunnah musyaddada karena ada Mim tasdid. mim tasydid. Ayo yang lain gimana? Kemudian pada kata faminhum zalimul linafsi tidak perlu didengungkan karena ini bacaan apa nak? Idgham bila gunnah. Nah, baru wa minhum muqtasid mim mati ketemu mim, ini bacaan idgham mimi. Idgham mimi baru didengungkan. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, pada poin tajwid ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, silahkan sekarang kalian dibaca, kemudian disimak secara mandiri video yang sudah Ibu share di grup. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama. Sudah ya dilihat, ditonton, sudah ditonton videonya? Sudah. Dari video yang kalian amati tadi dan dari buku yang sudah kalian baca, siapa yang bisa menjelaskan isi kandungan Quran surah Fatir ayat 32? Ya, coba Fani Damayanti. Dalam Quran Surat Fatir ayat 32 berisi kandungan tentang kelompok-kelompok yang terbagi menjadi 3. Kelompok pertama yaitu mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Kelompok kedua yaitu yang bersikap pertengahan. Dan kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Oke, surah Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang bisa? Ada satu ini. Yo, coba Wulandari. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintah umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Oke. Selanjutnya kita bentuk 4 kelompok, ini dengan ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 itu, dan yang putra semuanya berkelompok ini ya. Kita pecahkan masalah yang sudah Ibu sediakan di PowerPoint itu, silakan dibaca dan perintahnya ini. Silakan, yuk. Ada yang di sini. Pelan-pelan, hati-hati. Silakan LKPD-nya dilihat di grup masing-masing, sudah Ibu share, kemudian kerjakan di buku lembar masing-masing. Silakan kelompoknya Fani Damayanti dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain memperhatikan dengan sesama. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan.
kelompok kami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti sholat, bersedekah, dan menuntut ilmu. Di era modern ini, tantangan untuk tetap giat berbuat kebaikan semakin besar. Apa yang bisa dilakukan agar kita tetap semangat dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan di tengah kesibukan dan godaan yang ada? Di sini, dari kelompok kami, yang pertama yaitu meluruskan niat, mengingatkan diri sendiri bahwa semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk pujian manusia. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang juga semangat dalam kebaikan itu penting. Yang ketiga, memulai dari yang sederhana biar konsisten seperti senyum, jujur, sabar, dan lain-lain. Yang keempat, meluangkan waktu untuk muhasabah. Yang kelima, menjauhkan diri dari hal-hal yang melemahkan iman. Di sini kami juga akan menjelaskan perbedaan antara konsep berlomba-lomba dalam kebaikan pada era klasik dan era modern. Pada era klasik, kebaikan dilakukan secara langsung seperti membantu tetangga, menolong orang miskin, mengajar tanpa bayaran, dan lain-lain. Sedangkan di era modern, kebaikan bisa dilakukan dan disebarkan secara global melalui teknologi seperti donasi online, berbagi ilmu lewat platform digital, dan lain-lain. Yang kedua, kebaikan bersifat klasik bisa dilakukan dengan fokusnya pada lingkungan terdekat. Di era modern, skala lebih luas dan cepat. Satu tindakan bisa menginspirasi ribuan orang dalam hitungan detik lewat internet. Yang ketiga, di era klasik, tantangan utama lebih kepada fisik dan keterbatasan secara godaannya cenderung soal rasa malas atau gengsi. Sedangkan di era modern, tantangan lebih kompleks seperti budaya pamer dan kompetisi yang tidak sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan teman-teman kalian tadi, apakah masih ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 148 dan Quran surah Fatir ayat 32. Tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim dibagi menjadi berapa golongan kali ini? 3 golongan. Satu, golongan yang mendolimi diri sendiri. Golongan yang bagaimana itu yang mendolimi diri sendiri? Yang meninggalkan perintah Allah, lebih banyak lalainya ya. Yang kedua, golongan yang pertengahan, berbuat kebaikan dan berbuat maksiat sama-sama jalan ya. Yang ketiga, golongan yang bagaimana? Yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, cara melakukan atau berlomba-lomba dalam kebaikan di era modern seperti sekarang apa saja kalian tadi hasil diskusinya? Satu, bisa dilakukan secara langsung. Yang kedua, bisa melalui media sosial yang dimiliki. Oke. Selanjutnya refleksi pembelajaran. Kira-kira menurut kalian apa yang kurang dari pembelajaran kali ini? Yang kalian rasakan apa? Kurang? Kurang apa, Nak? Kurang apa, Faris? Kurang benar. Ada enggak kekurangan kurang? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup KBM hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin, amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.